Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang keragaman atau kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman agama, budaya, suku bangsa, ras, pekerjaan, dan keragaman lainnya. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa, itulah sebabnya Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Selain istilah pluralitas, ada istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur yang berarti kebudayaan. Jadi masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Mari kita lihat keanekaragaman di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat tempat ibadah, pemuka agama, dan upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, yang kemudian diikuti dengan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Maulid Nabi, dan hari turunnya Wahyu Al-Quran atau Nuzul Quran. Selain itu, hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Yang kedua adalah Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC, sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Yang ketiga, Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya umat Kristen adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, seperti Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu.
Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi atau sekitar abad ke-4 Masehi, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu adalah Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Beberapa upacara keagamaan yang dapat dikenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulambana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidhi, untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang keenam, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kelenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819 dan Kelenteng Bun Jiangsu di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, kita dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan tersebut telah berkembang sejak masa praaksara. Kita lanjut kepada perbedaan yang kedua, yakni perbedaan budaya. Kuncharaningrat menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal, yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Menurut Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurutnya, terdapat 7 unsur kebudayaan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa baik secara lisan dan tertulis. Yang kelima, kesenian baik seni rupa, seni suara, seni gerak, dan seni lainnya. Yang keenam, sistem pengetahuan, dan yang ketujuh adalah religi atau sistem kepercayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan atau keragaman budaya daerah dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, dan upacara adat. Lanjut lagi ya, kita ke perbedaan yang ketiga, yakni perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak didiami atau ditinggali. Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis.
saling memahami, dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang ini, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa di Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan, banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campur. Mungkin saja ada beberapa di antara kita atau bahkan kita sendiri lahir dari bapak dan ibu yang berbeda suku bangsa. Kita lanjut ke perbedaan yang keempat, yakni perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, seperti karyawan perusahaan, pegawai bank, pegawai pemerintah, dan guru. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Sementara, pekerjaan sektor non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain seperti petani, pedagang, atau pemilik bengkel. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, tukang pijat, dan presiden sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi, dokter, dan presiden. Tanpa petani, tukang pijat, polisi, presiden dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Kita lanjut ke peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya antara lain adalah: yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Berbagai barang dan jasa diperjualkan, ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di lokasi tempat wisata kebudayaan. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini, sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Sejak tahun 2009, tiap tanggal 2 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, pada masa lalu seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah dengan corak atau motif batik Jawa. Pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah lama diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan hingga akhirnya menghasilkan sebuah inovasi kebudayaan. Setelah kita mempelajari berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia,
tentu kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.